Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Baik, di video kali ini sobat, adik-adik kami akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kami, perbedaan hukum perdata, hukum pidana. Baik, sebelum kita lanjut ke obrolannya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share channel ini agar makin berkembang dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Kita langsung saja dari segi pengertian hukum perdata. Hukum perdata bagaimana, Bu? Ya, jadi kalau hukum perdata ini adalah mengatur kepentingan antara orang yang satu dengan orang lain. Jadi hubungan hukum yang mengatur antara individu yang satu dengan individu lain. Jadi fokusnya yaitu kepentingan individual atau kepentingan personal, dengan syarat dia harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ketika adanya perjanjian yang dilakukan, maka perjanjian itu sah dilakukan ketika dia memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana yang pertama itu adanya kata sepakat. Jadi ketika ada dua orang ini, dia harus sepakat untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada cakap. Cakap ini adalah dua orang yang sama-sama melakukan hubungan perjanjian. Mereka itu sama-sama harus sudah dewasa, yaitu mencapai usia 21 tahun berdasarkan aturan perundang-undangan dalam KUH Perdata. Kemudian ada hal tertentu. Jadi hal tertentu ini apa yang mereka perjanjikan, hubungan hukum apa yang mereka lakukan. Lalu kemudian ada sebab yang halal. Jadi sebab yang halal ini dia tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun dengan ketertiban maupun hal-hal lain yang tidak diatur oleh aturan perundang-undangan. Seperti itu. Jadi harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata ya, Bu ya. Ya, karena itu merupakan syarat sahnya sebuah perjanjian. Hubungan keperdataan harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau hukum pidana? Baik, kalau dalam hukum pidana dari pengertian atau definisinya, hukum yang mengatur antara anggota masyarakat atau warga negara dengan negara tentang segala perbuatan yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan dengan sanksi ancaman tertentu. Jadi begini, sederhananya jika ada yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara, maka akan diberikan sanksi di dalamnya. Seperti contohnya di pasal 362 pencurian. Kalau Anda mencuri, tentu akan diberikan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Jadi dari segi pengertian hukum pidana. Baik. Kita lanjut. Dari segi pelaksanaannya hukum perdata dengan pidana ini tentu ada perbedaan lagi. Kalau dari segi pelaksanaan hukum perdata seperti bagaimana? Ya, adapun pelaksanaan dari hukum perdata ini, ketika ada pelanggaran norma hukum perdata, maka sesuatu pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan berdasarkan pengaduan yang ada. Jadi ketika ada yang mengadu ke pengadilan, barulah perkara perdata itu dapat diselesaikan oleh pihak pengadilan. Jadi kalau ada yang merasa keberatan atau ada yang merasa dirugikan, hak-haknya dilanggar, barulah dia akan mengadu ke pengadilan. Oleh karenanya ada yang disebut penggugat. Jadi penggugat ini dia datang ke pengadilan untuk mengadukan permasalahannya ke pengadilan. Jadi dari pelaksanaannya itu nanti kalau ada orang merasa dirugikan baru diproses di pengadilan begitu. Iya. Nanti ketika ada yang mengadu baru akan diproses. Jadi selama tidak ada yang mengadu, tidak ada yang datang melapor ke pengadilan untuk diselesaikan permasalahannya, maka proses hukum perdata itu tidak akan diselesaikan oleh pihak pengadilan sebelum adanya pihak penggugat yang mengajukan gugatannya. Kalau dalam hukum pidana seperti apa pelaksanaannya? Kalau dalam hukum pidana dari segi pelaksanaannya itu ada dua, yaitu delik aduan dengan delik umum. Kalau delik aduan misalkan begini, kalau harga diri Anda terserang atau Anda dipermalukan sama orang, merasa dirugikan, Anda bisa mengadukan ke pihak yang berwenang lalu diproses secara hukum, itu delik aduan. Kalau delik umum, tanpa harus ada yang mengadukan lebih dulu, maka akan diproses oleh pengadilan atau aparat penegak hukum. Contohnya misalkan pembunuhan. Pembunuhan ini akan dicari oleh para penegak hukum lalu diproses. Ini berupa tanpa harus ada pengaduan lebih dulu. Itu berupa bagian dari delik umum. Kalau delik aduan, intinya delik aduan itu kalau Anda merasa dirugikan, martabat Anda diinjak-injak, merasa dirugikan, merasa dipermalukan, itu Anda bisa tuntut dan akan diproses oleh hukum.
Seperti begitu dalam pelaksanaan hukum pidana. Jadi nanti ada yang mengadu, kemudian ada yang nanti mengadu atau yang tidak mengadu, tetap akan diproses di pengadilan. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi sampaikan, ada dua dari segi pelaksanaan itu, delik umum dengan delik aduan. Oke, kita lanjut ya. Dari segi perbedaan sanksinya, hukum perdata dengan pidana ini tentu ada lagi ya. Nah, kalau dalam hukum perdata seperti dengan dari segi sanksi. Ya, dalam kaitannya dengan sanksi hukum perdata itu ada namanya ganti kerugian atau ganti rugi, yang dimana ganti rugi ini sesuai dengan diminta oleh penggugat di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nanti ketika ada yang mengadu ke pengadilan untuk diselesaikan perkaranya, maka dia harus juga mempersiapkan bukti-bukti yang ada. Jadi harus ada bukti-bukti yang dicantumkan ketika dia mengadukan gugatannya ke pengadilan. Jadi sanksinya itu berupa denda atau ganti kerugian kepada pihak tergugat nantinya. Oh, jadi kalau dalam hukum perdata itu sanksi tidak ada seperti penjara atau hukuman mati. Iya, tidak ada. Iya, benar. Jadi dalam hukum perdata karena dia mengatur kepentingan personal, kepentingan individual, maka yang ada hanya ganti kerugian atau denda. Jadi ketika nanti memang ada di situ unsur pidana, barulah akan diselesaikan secara pidana lagi. Jadi sanksi hukum pidana itu apa saja? Kalau dalam sanksi hukum pidana itu dari jenis perbuatan yang dapat diberikan sanksi itu ada dua. Kalau dalam hukum pidana, yang pertama itu pelanggaran, yang kedua itu kejahatan. Kalau pelanggaran misalkan begini, kalau Anda melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah menerobos, itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa ya? Seperti dalam kehidupan sehari seperti ditilang oleh polisi. Itu diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Nah, kalau dalam kejahatan tentu contohnya seperti apa? Di pasal 338 sampai diatur dengan pasal 340 tentang pembunuhan biasa dengan terencana. Nah, itu bagian dari apa? Kejahatan. Nah, ketika Anda membunuh, mengambil nyawa seseorang, merampas nyawa seseorang, akan tentu mendapatkan sanksinya apa? Ya, bisa sanksinya itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Jadi dalam hukum pidana ini, dalam segi sanksinya itu ada yang namanya denda, hukuman penjara, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati dari sanksi dalam konteks hukum pidana. Ya, jadi selain denda juga ada hukuman pemidanaan ya? Ada, jelas ada. Dalam hukum pidana itu baik denda, pidana mati, pidana kurungan, pidana mati, dalam konteks hukum pidana itu ada. Mungkin dari obrolan kita terkait dari perbedaan hukum perdata dengan pidana ini mungkin sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari kawan kami yang dari salah satu subscriber kami, dan jika ada yang perlu ditambahkan dari video ini silahkan komen di bawah. Jika ada yang juga mau dipertanyakan, silahkan juga komen di bawah. Dan mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana ini adalah bahwa hukum perdata ini menitikberatkan kepada kepentingan perorangan individu. Kalau hukum pidana ini berhubungan dengan apa? Kepentingan umum, publik, antara warga dengan negaranya. Jadi itu saja yang bisa kita sharingkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.